Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, serta untuk mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baiklah, di sini Edi bisa pimpin doanya, Edi? Bisa, Pak. Ya, pimpin doa, Edi. Baik, ayo kawan-kawan sama-sama kita berdoa. Semua siap? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik ya. Kalau kita udah berdoa, semoga hati kita tenang, pelajaran yang masuk ke dalam pikiran kita tersimpan di hati kita. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia, marilah sama-sama kita akan menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Ananda Dini. Ayo Dini, pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib. Baik, Pak. Mulai ya, teman-teman. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Tadi pagi, Bapak mau nanya, tadi pagi itu peralatan dan persiapan alat sekolahnya atau tadi malam lah ya, itu disiapkan orang tua atau disiapkan sendiri anak-anak? Siapkan sendiri, Pak. Bagus ya. Kalau kalian siapkan perlengkapan kalian sendiri, itu perasaan orang tua kalian seperti apa? Senang. Tentu senang dong ya. Senang, bagus ya. Harus seperti itu. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah, Pak. Bagus, kalau sudah sarapan. Memang harus sebelum belajar itu harus sarapan dulu ya, biar kita punya energi ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita ingat-ingat dulu pelajaran kita di minggu kemarin. Ada yang ingat? Saya, Pak, belajar surat At-Tin, Pak, cara membaca dan membacanya dengan tertil, Pak. Oh, bagus Edi ya. Ingat ya. Coba Edi bacakan surat At-Tin yang baik dan benar itu atau secara tartil itu seperti apa? Ayo Edi, coba baca. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bagus sekali ya Edi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Edi.
Ya Edi, nanti habis istirahat ya, habis pelajaran ini kita istirahat, ambil rewardnya coklat di kantor sama Bapak ya. Tadi Bapak lupa Ya bawanya Pak, ya. Hore dapat coklat. Iya. Saya juga mau, Pak. Jadi kalau yang lain mau reward juga kayak gitu, mau hadiah juga berbentuk coklat ataupun apapun itu, jadi kalian harus aktif, harus rajin bertanya ataupun rajin menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan. Ya. Baik. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum itu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca surat At-Tin dengan baik atau tartil ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin tetapi maknanya atau kandungannya, kandungan di dalam surat At-Tin. Karena surat At-Tin itu bukan hanya untuk kita baca, tetapi kita juga harus paham apa kandungan dan isi dari surat At-Tin tersebut. Paham? Paham, Paham Paham, ya? Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok dulu. Untuk kelompok 1, di sini Bapak mau Edi, Dini, dengan Desi. Ya, itu kelompok 1. Kelompok Ya, Pak. 2, Depi, Dosi, dan Ferdina. Ya. Ya, Pak. Iya. Oh iya, sebelum itu kita absen dulu. Bapak tadi lupa absen. Hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua, Pak. Oh, masuk semua. Alhamdulillah ya. Walaupun tadi malam cuacanya hujan, jalan kita jelek, tapi kalian masih semangat untuk belajar hari ini ya. Masih sempat-sempat dikasih Allah kesempatan untuk belajar ya. Iya. Nah, Bapak akan menampilkan video pembelajaran ya. Kalian perhatikan ya. Nah, bagikan dulu. Nah, udah ya. Ya, Pak. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Pak. Ya, sampai di sini setelah melihat video tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Desi? Ya, Pak. Tadi angkat tangan. Beriman itu, ya Pak, saya. Orang beriman itu seperti apa, Pak? Ya, bagus pertanyaannya ya. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, Devi. Orang beriman itu adalah orang yang alim, Pak. Oh, bagus ya. Orang yang alim ya. Jadi orang beriman itu menurut si Devi, orang yang alim. Benar ya, mungkin Devi sering lihat di media sosial atau di TV ya. Itu melihat orang beriman itu seperti Abdul Somad ya. Almarhum Syekh Ali Jaber ya, seperti itu ya. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang orang beriman itu ya. Orang beriman itu adalah orang yang benar-benar meyakini ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang memang menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, sekarang Bapak mau memberikan kalian lembar materi ya. Nanti kalian perhatikan dulu apa itu di dalam materinya itu. Kalian cari kandungan surat At-Tin ya. Nah, di kelompok 1 tadi Bapak mau kalian
mencari kandungan surat At-Tin pada ayat pertama sampai ayat keempat. Sedangkan kelompok yang kedua, Bapak mau kalian memahami atau mencari pemahaman tentang kandungan surat At-Tin ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Dina sama Edi ambil tugasnya ke depan, ya. Baik, Pak. Ya. Ya, Udah ya. Pak. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, Ya, Pak. pahami. Sudah, Pak. Sudah ya, bagus kalau sudah. Sudah, Pak. Nah, Sudah, kalau Pak. sudah, kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 1. Kelompok 1 ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kandungan Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 4. Ayat 1 menjelaskan tentang keagungan dan keindahan ciptaan Allah. Ayat kedua menjelaskan tentang menghormati. Dan ayat yang ketiga yaitu menjelaskan tentang tanah Mekah adalah tanah yang aman. Ayat keempat, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ya, bagus sekali ya, Dini ya, kelompok 1 ya. Cepat mereka mengerjakannya. Kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih reward nanti ya. Yang berani tampil tadi Dini, nanti ambil coklatnya di kantor barengan sama Edi ya. Ya, lanjut Ya, Pak. kelompok 2 presentasi. Saya, Pak. Kami, Pak. Ya. Kelompok 2. Bagus. Ayo coba. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu menjelaskan surat At-Tin ayat ke-5 sampai 8. Ayat ke-5 dan ke-6 menjelaskan tentang bahwa Allah adalah hakim yang paling adil dan akan memberikan balasan kepada semua perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ayat ke-7 menjelaskan bahwa hari kiamat itu nyata adanya. Kalau ayat ke-8 itu menjelaskan tentang bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ferdina. Ya, nanti Dina, Dapat coklat, Dini, Pak. sama Edi ambil coklat tosnya 2 buah seorang ya di kantor. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Nah, dari hasil presentasi tadi Bapak akan benar semua ya, tapi Bapak akan menjelaskan lagi lebih dalam lagi ya. Ya. Nah, kandungan pada ayat pertama di dalam surat At-Tin itu adalah surat ini menjelaskan dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan 2 buah tanaman atau buah-buahan yaitu tin dan zaitun. Sumpah ini menunjukkan keagungan dan keindahan ciptaan Allah ya. Nah, jadi di buah-buah ini apalagi buah tin ini dengan zaitun ini banyak sekali manfaatnya ya, sangat banyak manfaatnya untuk tubuh kita ya, untuk tubuh kita atau menyembuhkan berbagai penyakit ya. Nah, untuk kandungan surat kedua di sini menjelaskan tentang Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai, ada yang tahu Gunung Sinai? Gunung Sinai Tahu, itu Pak. tempat Nabi Musa alaihi Ya. salam menerima wahyu untuk pertama kalinya sekaligus diangkat sebagai rasul ya. Nah, tepat pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak di Gunung Sinai dan menjalankan sholat sebagai wujud penghormatan akan sucinya tempat itu ya. Nah, karena Gunung Sinai itu adalah tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama dan diangkat sebagai rasul. Nah, makanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj beliau melakukan sholat di sana untuk penghormatan akan sucinya tempat tersebut ya. Kita lanjut. Kandungan pada ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini menjelaskan tentang keamanan ya. Ayat ketiga menjelaskan bahwa kota Mekah adalah kota yang aman. Kota Mekah dianggap aman karena siapa saja yang datang maka keamanan dan keselamatannya akan terjamin.
Bahkan kota Mekah sendiri memiliki julukan Ummul Qura yang artinya tanah yang aman. Nah, itulah keistimewaan dari tanah Mekah ya, anak-anak ya. Tanahnya aman. Ya. Kalau kita ke sana terjamin keselamatan kita. Jadi kita pasti aman kalau ke sana ya. Nah, kita lanjut kandungan pada ayat keempat. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Proses penciptaan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lain Allah Subhanahu wa taala lainnya, di mana manusia memiliki keistimewaan yang berupa akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Ya. Nah, jadi di sini kita patut belajar bersyukur karena kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Berbeda dengan hewan, berbeda dengan malaikat ya. Kalau hewan itu nggak ada akal, mereka nggak punya akal. Jasmaninya pun kita lihat sendiri ya. Kalau kita ini punya jasmani yang sangat sempurna, kita punya hidung, punya tangan ya, punya mulut, kita diberikan akal, diberikan pikiran, dan diberikan juga nafsu ya. Kalau mereka nggak punya. Kalau hewan itu cuma adanya nafsu dan insting ya, seperti itu ya. Paham anak-anak? Paham? Paham ya. Nah, kita lanjut membahas yang kelompok 2 lagi. Nah, kandungan ayat kelima dan keenam ya. Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang paling adil ya, merupakan hakim yang paling adil dan tidak aniaya terhadap seseorang pun, termasuk dalam menciptakan hari kiamat dan memberikan pembalasan bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Nah, ini yang dijelaskan tadi tentang orang yang beriman itu seperti apa. Ya, ketika orang yang beriman, orang itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah, maka nanti pas hari pengadilan, ya hari pembalasan, mereka akan mendapat balasan yang bagus, balasan yang baik, berbeda dengan orang yang hanya mengerjakan larangan-larangan Allah, maka mereka juga akan mendapat balasan seperti neraka, gitu ya. Seperti apapun itu yang kita kerjakan, sekecil apapun itu pasti dihitung oleh Allah. Kebaikan itu walaupun hanya sekecil biji salak lah kira-kira, itu pasti masih dihitung sama Allah ya. Nah, kita lanjut ayat ke-7. Nah, pada ayat ke-7 ini Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa hari kiamat itu benar-benar ada ya. Jadi dengan Allah mengingat bahwa kiamat itu ada, maka kita harus mempersiapkan amal kita sebagai bekal kita nanti ketika di hari akhir ya. Nah, kita masuk ke ayat yang terakhir. Ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Sehingga Allah adalah satu-satunya sebaik-baiknya pencipta serta pengatur semua urusan di dunia maupun di akhirat, dan hal sekecil apapun itu yang luput dari penglihatan Allah. Nah, di sini Allah itu maha mengetahui. Contoh, si Edi, contoh ya Edi ya, ini contoh saja. Tetangga Edi itu punya batang pohon jambu yang buahnya lebat ya. Nah, orangnya lagi pergi keluar kota. Edi berpikir, wah orang yang lagi keluar kota nih tidak akan tahu kalau aku ngambil buah nih. Nah, Edi ambillah buah jambu tersebut tanpa izin kepada yang pemiliknya ya. Maka Allah tahu walaupun tidak ada satu orang pun di sana yang melihat, tapi Allah mengetahui perbuatan Edi tersebut adalah perbuatan yang tercela ya. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Paham, Pak. Paham semuanya? Ya, Paham, Pak. Pak. Paham ya? Nanti jangan lupa ya, jangan lupa nanti si Dini tadi ya, si Dina sama si Edi ambil rewardnya ya setelah pembelajaran ini ya. Jangan lupa itu. Ya, Nah, Pak. Terima kasih, Pak. minggu depan ya, kita itu ada tugas minggu depan. Nah, Bapak mohon kepada anak-anak sekalian, selain kita harus membaca surat At-Tin, memahami kandungannya, kita juga harus menghafal surat At-Tin ya.
kita juga harus menghafal surat At-Tin. Ya. Jadi semoga pelajaran ini nanti bisa bermanfaat untuk kita di masyarakat, ya. Dan semoga juga pelajaran ini nanti ilmunya itu benar-benar nempel di hati kita, ya. Nah, Bapak rasa cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf kepada Tuhan, Bapak mohon ampun. Jangan lupa kalian sampai di rumah nanti sampaikan salam Bapak kepada kedua orang tua kalian di rumah, ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu dengan membacakan ayat Al-Qur'an, yaitu ayat surat Al-Asy yang akan dibacakan oleh Edi Prambana. Silakan Edi. Baik, ayo teman-teman semuanya kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus-solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, baik ya. Semoga nanti kita selamat sampai rumah tanpa kurang satu apapun. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.